Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Orang-orang yang beriman kepada Al-Quran yang diturunkan kepadamu Muhammad dan kitab-kitab yang telah diturunkan sebelum engkau, dan mereka yakin akan adanya akhirat. Merekalah yang mendapat petunjuk dari Tuhannya, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Saya langsung masuk dulu ke kisah Maryam. Surah Maryam ayat 23. Ini saya juga pernah salah faham memahami perkataan Maryam. Tentang Maryam yang minta mati aja. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fa'aja'ahal makhadu ila jiz'in nakhlah. Qalat ya laitani mittu qabla hadha wa kuntu nasyam mansiyya. Maka rasa sakit akan melahirkan anak memaksa dia bersandar pada pangkal pohon korma. Lalu ia berkata, aduhai, alangkah baiknya aku mati sebelumnya atau sebelum ini, dan aku menjadi sesuatu yang tidak berarti lagi dilupakan. Nah, ini konon Maryam itu ketika mengandung putranya Isa al-Masih tidak merasakan sakit sama sekali. Tetapi ketika proses akan melahirkan itu yang sangat menyakitkan. Fa'aja'ahal makhadu. Ini bukan maunya dia, fa'aja'ah. Didatangkan kepada Maryam jelang kelahiran anaknya yang terus berontak. Al-makhadu. Di sini rasa sakit ya. Ketika akan melahirkan al-waja'. Yang memaksa dia harus bersandar ke batang pohon korma sambil berkata, nah di sini banyak ibu-ibu yang ngomongnya begini nih, kayaknya mama pengennya mati aja deh, udah nggak sanggup rasanya, mama tuh udah capek banget, gitu. Hampir-hampir putus asa. Al-Alusi mengatakan salah besar orang yang mengatakan Maryam minta mati karena nggak mau sakit. Bukan. Kata Al-Alusi di sini karena adanya perjanjian mulia antara Maryam dengan Jibril yang akan melahirkan keturunan yang suci lagi mulia. Nah di situ hampir tidak sanggup melahirkan seorang anak yang saleh dan mulia. Hampir tidak sanggup. Dan akhirnya keluar juga. Ya laitani mittu qabla hadha. Coba aku sudah meninggal sebelum peristiwa ini. Wa kuntu nasyan mansiyya, biarlah aku tidak menjadi siapa-siapa dalam hal ini. Nah, secara hukum para ulama membahas diantaranya kesimpulannya begini. Tidak boleh meminta mati dalam urusan kehidupan ini pada hakikatnya. Tetapi apa yang dilakukan oleh Maryam bisa dibenarkan karena urusan agama. Kalau urusan duniawi tidak boleh. Nah nanti kita akan ngobrol lebih lanjut ya sama Ustaz Deden, kita bahas tentang kasus Maryam ini. Jadi rupanya ada perjanjian suci, perjanjian mulia antara Maryam dengan malaikat Jibril yang saat itu sedang mengandung. Mungkin kalau mengandungnya lagi nggak sakit, oke lah, siap menerima. Sebagaimana halnya anak-anak kita kan macam-macam nih. Ada yang baik-baik saja, ada yang rasanya kok bawa masalah terus. Jadi menghadapi yang baik-baik saja kita ringan, giliran menghadapi yang bawa masalah kita kemudian merasa berat. Nah, ada tuntunan yang menarik sebagai pintu gerbang untuk pembahasan ini. Kata
Al-Alusi dalam tafsirnya yang dikutip oleh At-Tantawi bahwa salah besar kalau ada yang mengatakan Maryam minta mati karena sakit atau nggak mau sakit. Dan minta mati seperti itu dibenarkan karena dalam urusan agama. Yang tidak boleh adalah kalau dalam urusan dunia. Ya, ini kata Al-Alusi. Wa inna ma qalat dzalika ma annaha kanat ta'lam ma jara bainaha wa baina Jibril minal wa'dil karim. Setelah melahirkan ini persoalannya ada lagi. Pertama katanya istihya'an minan nas. Malu nanti gimana ya? Memang si yang lahir ini anak soleh, anak mulia, sudah diketahui dan informasikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi apa kata manusia nanti? Yang kedua, wa khaufan min laimatihim. Jadi bagaimana nanti hinaan-hinaan manusia? Kemudian kalau yang pertama merasa malu, yang kedua bagaimana nanti menghadapi celaan-celaan, au hadaran min wuqu'in nasi fil ma'siyah bisa babi kalamihim fi sya'niha. Khawatir nanti orang lain berdosa gara-gara saya punya anak tanpa suami. Nah, ini urusan agama. Kata Al-Alusi, wa tamannil maut limisli dzalika la karahata fihi. Minta mati karena urusan agama yang begini berat tidak ada kemakruhan di dalamnya. Li'annahu yata'allaqu bi amrin dini, karena dia terkait dengan urusan agama. Naam yukrah ayyatamannal mar'ul mauta li amrin dunyawiyyin kamaradin aw faqrin. Ya, minta mati menjadi sesuatu yang dilarang kalau urusannya keduniaan, takut miskin atau takut sakit. Fa fi sahih Muslim, dalam hadis sahih Muslim, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tatamannaina ahadukumul mauta li dhararin nazala bihi. Jangan sekali-kali di antara kalian ada yang mengangan-angankan kematian karena derita yang menimpanya. Fa in kana la budda mutamanniyan falyaqul Allahumma ahyini ma kanatil hayatu khairan li wa tawaffani idza kanatil wafatu khairan li. Kalaupun ternyata terasa berat dan hampir putus asa nggak boleh, sebaiknya berdoa begini. Sebaiknya berdoanya begini supaya kuat nih kalau tiba-tiba sudah mentok. Anak bawa masalah, bapaknya lagi bikin masalah. Jangan minum air kelapa supaya meninggal dunia. Kok air kelapa? Nanti saya sebut merek kan bahaya. Oh iya. Ya. Gitu ya, takutnya. Air kelapa yang beracun. Air kelapa sama kulitnya kali sama batok yang diminum, jadi mati nanti. Jadi larangan menginginkan kematian kecuali ada fitnah besar terkait agama. yakni kalau tidak mati khawatir agama hilang. Maka lebih baik mati daripada mati agama dalam dirinya. Betul. Makanya minta ke Allah, Allahumma ahyini in kanatil hayatu khairan li wa tawaffani idza kanatil wafatu khairan li. Nah, itu doanya. Ya, ulangi sama-sama dulu doanya. Ini mau melahirkan anak saleh supaya menjadi penerus agama atau penerus perjuangan agama kita. Jangan lelah, gitu ya. Yeah. Pengen punya anak hafiz Quran, nggak taunya hafiz Korea. Hafiz Korea tuh. Bukan hafiz Quran. Jangan putus asa. Jadi Korean. Iya, karena kepleset dari Quran ke Korea ini. Nah, ini menuntut kesabaran agar kita mampu bertahan. Apa doanya? Allahumma ahini makanatil hayatu khairan li. Ya Allah, hidupkanlah aku
selama kehidupan ini memang baik bagiku. Wa tawaffani, dan wafatkanlah aku idza kanatil hayatu syarral li. Idza kana, apabila kematian itu Khairan li. Ya, khairan li, lebih baik bagiku. Khairan li, mafish. Jadi wafatkanlah aku jika memang wafat atau kematian itu lebih baik bagiku. Nah, sampai di sini. Ini doa supaya ibu-ibu tidak lelah, ya, tidak putus asa melahirkan anak soleh. Silakan Ustaz Deden di komen soal ini. Ya, tentang perkataan Bunda Maryam. Ya. Memang dua hal yang saya amati dari ayat itu. Kenapa sampai mengatakan ya laitani mittu qabla hadza wa kuntu nasyam mangsiya. Aduhai, ingin rasanya kenapa tidak mati saja sebelum ini dan aku menjadi barang yang tidak berharga dan tersia-siakan. Memang benar dalam tafsir, dalam kitab-kitab tafsir disebutkan bahwa kalimat Bunda Maryam ini bukan karena sakit. Ini dilihat dari kata qala yang istinaf. Fa aja'ahal makhadu ila jiz'in nakhlah. Selesai di situ. Rasa sakit melahirkan memaksa Maryam bersandar kepada batang pohon kurma. Selesai di situ. Qalat, Maryam berkata. Jadi bukan lalu Maryam berkata, bukan begitu, tapi qalat, Maryam berkata. yakni perkataan Maryam tidak ada hubungannya, tidak ada altaf dengan rasa sakit itu. Makanya qalat. Dan tadi kata Al-Alusi tadi, ada perjanjian Maryam dengan malaikat Jibril. Itu adalah sebagaimana dalam ayat sebelumnya, li ahabalaki ghulaman zakiyya. Nah, ghulaman zakiyya ini menjadi amanah yang besar. Siti Maryam khawatir setelah melahirkan dia tidak mampu menggenggam amanah untuk mencetak, untuk mendidik ghulaman zakiyya itu. Kemudian yang kedua tentang takut celaan, kemudian takut hinaan, itu bukan takut celaan, takut hinaan. Karena Bunda Maryam itu la yakhafuna laumata laim. Orang yang sudah takwanya dan rasa takutnya berpulang hanya ke Allah, dia tidak takut lagi dengan hinaan, dengan celaan. Apapun kata orang, tetap istiqomah karena yakin benar. Tetapi yang ditakutkan itu bukan celaan untuk dirinya, tetapi yang dikhawatirkan itu dirinya takut menjadi penyebab maksiat orang. Takut menjadi penyebab maksiat orang lain. Kan mencela, menghina. Ya. Apalagi menghina dirinya yang tidak pernah dosa, apalagi yang dititipi amanah ghulaman zakiyah itu. Kan dosa besar. Ya. Dia khawatir dirinya itu menjadi penyebab maksiatnya orang lain karena mengata-ngatai Bunda Maryam dengan kata-kata yang tidak pantas. Betul sekali. Nah, sangat menarik di surah Maryam ini. Bisa sedikit saya lanjut ke tafsir pandangan Syekh Nawawi Al-Bantani tentang apakah kelahiran Nabi Isa di musim dingin atau musim panas. Iya. Kebanyakan mufassir modern mengatakan itu musim panas. Iya. Kenapa? Karena saat itu ada kurma yang berbuah dan berjatuhan buahnya. Sementara kurma tidak tumbuh kecuali di musim panas, bukan musim dingin. Ini membuktikan kekeliruan narasi yang dipegang oleh mereka tentang kisah kelahiran Nabi Isa yang jatuh pada bulan Desember. Mestinya bukan bulan Desember karena di Desember itu musim dingin, bukan musim panas. Tapi Syekh Nawawi nggak begitu narasinya. Syekh Nawawi itu menetapkan dalam kitab tafsirnya bahwa Nabi Isa lahir pada musim dingin. Lalu kurma itu kenapa?
Kenapa ada kurma di musim dingin? Padahal kurma jangankan berbuah, daunnya saja rontok di musim dingin. Yep. Dan juga kurma tidak akan berbuah kecuali dikawinkan. Dan perkawinan itu di musim panas. Yep. Kata Syekh Nawawi, seakan-akan Allah berkata kepada Maryam, wahai Maryam, janganlah engkau bersedih. Janganlah engkau bersedih dan menjadi rapuh. Ya, untuk menjelaskan kepada orang-orang. Kan ini khawatir Siti Maryam itu nanti orang-orang ngomongin dia. Bukan karena takut diomongin, tapi takut mereka jadi dosa. Nah, bagaimana cara menjelaskannya? Begini penjelasannya. Wahai Maryam, kalau mereka mengata-ngatai kamu dengan yang hal tidak pantas, punya anak tapi tidak ada suaminya, maka tunjukkan olehmu pohon kurma ini. Dia bisa berbuah bukan pada musimnya, dia bisa berbuah. Dia bisa berbuah tanpa dikawinkan. Nah, artinya tampilan pohon kurma yang bisa berbuah segar di musim dingin itu, padahal tidak dikawinkan, itu menjadi bukti untuk menyetop mereka dari berkata-kata yang tidak pantas kepada Bunda Maryam. Itu kata Syekh Nawawi Al-Bantani di dalam tafsir Marah Labidnya. Jadi saksi, jadi pohon kurma itu jadinya dalil gitu. Jadi dalil sebagaimana halnya kurma bisa berbuah atas izin Allah tanpa dikawinkan dan bukan pada musimnya, demikian pula Maryam. Ketika Allah sudah kun fayakun, maka tanpa ada suami, maka bisa melahirkan anak seperti halnya pohon kurma ini. Itu kata Syekh Nawawi. Menarik sekali. Ini sudut pandang lah ya. Sudut pandang. Kembali sekarang kepada inti persoalan kita. Artinya inti bahasan kita, yaitu memang pada awalnya berat ya, punya beban melahirkan anak soleh dengan semua kekurangan kita sebagai seorang ibu. Untung kalau masih ada suami. Kalau nggak ada suami, ini juga persoalan yang tidak mudah ini. Nah, itu yang diserasakan oleh Maryam. Dengan semua statusnya. Kami ceritakan ini tentu supaya ibu-ibu kuat. Jadi jangan merasa sendiri, supaya ibu-ibu juga tidak merasa lelah. Karena Maryam bukan cuma sendirian, tapi memang gak dikasih suami oleh Allah Subhanahu Wa Taala membesarkan anak ini. Dan yang kedua, bebannya berat. Harus menjaga anak ini baik-baik karena ini bukan anak biasa yang akan menjadi penerus agama. Jadi contoh kasus yang kami bawakan ini mudah-mudahan menjadi motivasi buat ibu-ibu supaya nanti agama kita dimanapun kita berada terus terjaga karena anak soleh yang kita didik, anak soleh yang kita lahirkan.